Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu dalam diam yang paling sunyi merasa seperti Allah sedang mengirimkan sesuatu ke hatimu, bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang sulit dijelaskan? Pernahkah tiba-tiba kamu berhenti menatap langit, lalu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah ini tanda? Apakah engkau sedang ingin aku mengerti sesuatu?" Jika pernah, maka apa yang akan kau dengar dalam video ini mungkin adalah jawaban yang hatimu cari selama ini. Sebuah ilmu yang tidak datang dari buku, tidak datang dari manusia, tapi dari bisikan lembut Allah ke dalam jiwa hamba yang Dia pilih. Dalam tradisi para arif dan para salik, hati bukan sekadar organ batin yang merasakan sedih atau bahagia. Hati adalah cermin, tempat segala cahaya turun, tempat rahasia ilahi dipantulkan, dan tempat makna-makna halus bersemayam. Di saat jiwa manusia dibersihkan dari keruhnya dunia, dari debu ego, dari kabut nafsu, hati mulai kembali ke bentuk asalnya, jernih, terang, dan peka terhadap bisikan Allah. Hati yang jernih itu ibarat kaca yang dipoles setiap hari dengan zikir, keikhlasan, sujud malam, dan air mata ketundukan. Ketika hati bersih, ia mampu memantulkan cahaya-cahaya yang tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Cahaya yang disebut para ulama sebagai wahyu batin, bukan wahyu kenabian, tetapi ilham, petunjuk, dan rasa-rasa halus yang Allah tanamkan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba yang Ia dekatkan. Ilmu itu tidak dibaca, tidak ditulis, tidak diajarkan oleh manusia. Ia turun begitu saja seperti angin lembut yang menyapa jiwa yang sedang merindukan Tuhannya. Hati yang sudah menjadi cermin bagi cahaya ilahi akan mampu merasakan sesuatu bahkan sebelum kejadian itu hadir. Ia dapat meraba mana yang benar dan mana yang batil tanpa harus banyak berpikir. Ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Ia tidak lagi bergantung pada logika yang terbatas, tetapi pada keterhubungan langsung dengan Rabb yang Maha mengetahui segala keadaan hambanya. Inilah yang disebut sebagian ulama sebagai firasat orang beriman. Sebuah ketajaman batin yang tumbuh dari kedekatan dengan Allah. Ketika hati telah menjadi cermin wahyu batin, setiap peristiwa yang datang bukan dilihat sebagai kebetulan. Semua tampak seperti rangkaian makna yang Allah kirimkan. Kejadian baik diterima dengan syukur yang dalam. Kejadian sulit diterima sebagai undangan untuk naik derajat. Dan kesedihan diterima sebagai panggilan halus untuk kembali ke pelukannya. Tidak ada lagi ruang untuk menentang takdir, sebab hati yang jernih melihat bahwa setiap takdir mengandung cahaya yang sedang menuntun dirinya ke arah yang lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, seorang hamba akan merasa seolah Allah membimbingnya terlalu dekat, terlalu personal. Ada saat-saat ketika hatinya bergetar tanpa sebab, tetapi getaran itu membuat dirinya menangis. Ada masa ketika tiba-tiba ia merasa ingin mengucap Astaghfirullah, La ilaha illallah, atau Ya Allah, tanpa tahu dari mana dorongan itu muncul. Dan ada juga ketika Allah menanamkan jawaban di dalam dadanya tentang sesuatu yang sudah lama ia bimbang. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bisikan lembut dari langit yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah menjadi cermin bagi cahayanya. Maka tidak semua orang mendapatkan keadaan ini. Tidak semua hati mampu memantulkan cahaya. Banyak yang retak, banyak yang kotor, banyak yang tertutupi debu dunia. Tapi siapa saja yang ingin, siapa saja yang kembali, siapa saja yang mau membersihkan hati dengan niat yang tulus, sujud yang dalam, dan zikir yang konsisten, pasti akan merasakan sedikit demi sedikit bagaimana Allah membersihkan cermin itu, hingga akhirnya hati mulai memantulkan cahayanya. Di sanalah perjalanan makrifat dimulai.
Di sanalah seseorang benar-benar mengenal Allah, bukan dengan kata-kata tapi dengan rasa. Dan di sanalah hati menjadi tempat turunnya petunjuk yang paling lembut, paling murni, dan paling indah. Sebelum Allah memberikan ilmu yang tinggi, sebelum Dia menurunkan hikmah yang lembut ke dalam jiwa seorang hamba, ada satu proses yang hampir selalu Dia lakukan terlebih dahulu, membersihkan hati. Sebab hati yang kotor tidak mampu menampung cahaya, hati yang penuh ego tidak mampu menerima petunjuk, dan hati yang berat oleh dunia tidak sanggup membawa amanah ilmu yang datang darinya. Allah tidak menurunkan ilmu ke dalam hati yang masih dipenuhi kesombongan, kemarahan, iri, dengki, atau kepentingan diri. Cahaya tidak bisa masuk ke tempat yang gelap, maka Allah membersihkan dulu ruang itu, seringkali dengan cara yang membuat seorang hamba tidak sadar bahwa itulah bentuk kasih sayangnya. Kadang Allah menjauhkan seseorang dari orang-orang yang buruk, memisahkannya dari hubungan yang merusak, menghilangkan keinginannya pada dunia, atau menggugurkan hal-hal yang selama ini membebani batinnya. Semua itu bukan hukuman, tetapi pembersihan. Ada kalanya Allah membersihkan hati melalui rasa sakit, bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena luka adalah kain lap yang menggosok debu batin. Air mata yang jatuh dalam sujud, itulah air suci yang mencuci hati. Kehilangan, kegagalan, ditolak, dikhianati, itu semua adalah cara Allah meruntuhkan tembok ego yang menghalangi cahayanya masuk. Sebab jika hati masih merasa cukup dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia dapat menerima ilmu ilahi? Dan ketika pembersihan itu berlangsung, seorang hamba biasanya merasa kosong, seperti tidak memiliki arah, seperti semua yang ia kejar tiba-tiba tidak lagi menarik. Itulah tanda bahwa Allah sedang mengosongkan wadah agar Dia sendiri yang memenuhi isinya. Kosong bukan berarti hancur, kosong berarti siap. Siap untuk diisi dengan pengertian baru, dengan kedewasaan baru, dengan kesadaran yang lebih tinggi. Setelah hati bersih, barulah Allah menurunkan ilmu. Ilmu yang tidak ditemukan dalam buku, tidak diajarkan oleh manusia, dan tidak keluar dari logika semata. Ilmu itu hadir sebagai rasa, sebagai firasat, sebagai ketenangan, atau sebagai pemahaman mendalam tentang sesuatu tanpa perlu seseorang menjelaskan. Tiba-tiba seseorang mengerti makna sabar, makna ikhlas, makna syukur, makna tawakal. Bukan dari kata-kata, tapi dari pengalaman langsung yang Allah ukirkan ke dalam dadanya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang membimbing langkah, yang menjernihkan pikiran, yang menenangkan keresahan. Dengan ilmu itu, seorang hamba tidak lagi mudah bingung, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terpengaruh oleh keramaian dunia. Hatinya menjadi seperti mata air yang terus mengalir, jernih dan menyejukkan siapapun yang mendekat. Dan salah satu tanda bahwa Allah telah membersihkan hati seseorang adalah ia menjadi lebih mudah memahami kebenaran, bahkan tanpa penjelasan. Hatinya lah yang berbicara, dan rasa itu nyambung dengan cahaya yang diturunkan oleh Allah. Inilah tahap ketika ilmu tidak lagi menjadi teori, tetapi menjadi bagian dari jiwanya. Maka jika saat ini hidupmu terasa kacau, berat atau penuh ujian, jangan langsung menganggapnya sebagai malapetaka. Kadang itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatimu, karena Dia hendak memberimu sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kau minta. Sebagian orang diberi dunia, tetapi sebagian lagi, orang yang Allah pilih, diberi ilmu, cahaya, dan kedekatan dengannya, dan itu hanya turun kepada hati yang telah dibersihkan. Ilham adalah bisikan lembut yang Allah tanamkan ke dalam hati hambanya. Ia bukan suara, bukan mimpi, bukan bayangan, melainkan sebuah rasa yang muncul begitu tulus, begitu jernih, hingga hati seakan langsung yakin tanpa perlu banyak bertanya. Namun ilham yang murni tidak turun kepada hati yang keruh,
Ia lahir dari tanah batin yang subur, dan tanah itu adalah keikhlasan. Keikhlasan membuka pintu yang tidak dapat dibuka oleh kecerdasan. Ia adalah keadaan ketika seseorang melakukan sesuatu bukan demi dipuji, bukan demi dianggap baik, bukan demi dunia, tetapi hanya karena Allah. Dan ketika sebuah hati mencapai titik itu, Allah mengangkat selapis tirai dari jiwanya. Pada saat itulah ilham turun, jernih seperti cahaya pagi yang menyinari lembah. Hati yang ikhlas akan merasakan petunjuk batin dalam bentuk-bentuk yang halus. Kadang berupa dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik, meski tidak ada yang melihat. Kadang berupa rasa untuk menjauhi sesuatu, meski secara logika tampak menguntungkan. Kadang berupa ketenangan luar biasa ketika memilih jalan yang benar. Dan kadang pula berupa kegalauan tiba-tiba ketika seseorang akan melangkah ke arah yang tidak diridai Allah. Itu semua adalah ilham, cahaya kecil yang Allah letakkan pada hati yang bersih. Keikhlasan membuat hati tidak berat oleh motif dunia. Dan karena tidak ada kepentingan pribadi, cahaya ilham menjadi lebih mudah menembus. Ibarat jendela yang dibersihkan dari debu, cahaya matahari pun masuk tanpa hambatan. Demikian pula jiwa yang tidak lagi mempertimbangkan kepentingan ego. Ia hanya ingin ridha Allah, maka Allah pun membimbingnya dengan cara yang lebih halus, lebih cepat, dan lebih tepat. Ilham juga sering hadir sebagai pemahaman mendalam yang tiba-tiba. Seseorang mungkin telah mendengar nasihat bertahun-tahun, namun baru ketika hatinya ikhlas, ia benar-benar mengerti. Bukan sekadar mengetahui, tetapi merasakan. Pada saat itu ilmu berubah menjadi hikmah, nasihat berubah menjadi kekuatan, dan pengalaman berubah menjadi kedewasaan. Inilah tanda bahwa ilham telah menyentuh hati yang siap menerimanya. Tidak semua orang mampu mendapatkan ilham, bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena hati mereka masih penuh kepentingan duniawi. Ketika seseorang mencari pahala, mencari nama, mencari validasi manusia, atau mencari keuntungan dunia, pintu itu menjadi sempit. Tetapi ketika ia melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, maka seolah-olah langit terbuka sedikit demi sedikit. Dan yang paling indah adalah, ilham tidak pernah menyesatkan. Ia selalu membawa ke arah kebaikan. Ia membuat seseorang lebih sabar, bukan lebih sombong. Ia membuat seseorang lebih tenang, bukan lebih gelisah. Ia memperhalus akhlak, bukan mengeraskannya. Inilah salah satu cara membedakan antara ilham yang datang dari Allah dan bisikan nafsu. Pada akhirnya, ilham adalah tanda bahwa Allah mau berbicara langsung kepada hati seorang hamba. Bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan. Dan semua itu dimulai dari satu langkah yang sederhana namun mendalam. Membersihkan niat, mengikhlaskan hati, menyerahkan segalanya kepada Allah. Sebab ketika keikhlasan tumbuh, ilham pun mengikuti. Dan disitulah perjalanan spiritual seseorang naik ke tingkat yang lebih dalam, lebih tenang, lebih sadar, lebih dekat kepadanya. Dalam perjalanan spiritual ada satu tanda yang sering menjadi petunjuk paling halus namun paling kuat dari Allah. Ketenangan hati. Ia bukan sekadar rasa nyaman atau senang sesaat, melainkan kedamaian batin yang muncul tanpa sebab duniawi. Para ulama menyebutnya sakinah, yaitu ketenangan yang Allah turunkan sebagai tanda bahwa seseorang sedang berada di jalan yang benar. Kebenaran tidak selalu mudah dijalani. Kadang ia mengharuskan kita meninggalkan sesuatu yang kita suka, melepaskan orang yang kita sayangi, atau menjauhi perkara yang selama ini melekat kuat pada hidup kita. Namun ada satu ciri yang membedakan antara keputusan yang benar dan keputusan yang hanya mengikuti nafsu. Setelah badai dalam pikiran mereda, hati menjadi tenang. Ketenangan itu bukan dibuat-buat. Ia lahir dengan sendirinya. Ia muncul tanpa paksaan. Ia turun seperti embun di pagi hari, lembut, jernih, dan meyakinkan. Inilah tanda bahwa Allah sedang membimbing seorang hamba. Ketika hati berada dalam kebenaran,
Ia tidak gelisah walaupun logika bingung. Ia tidak takut meskipun keadaan tampak sulit. Ia tidak resah meskipun dunia meragukannya. Karena ketenangan itu tidak berasal dari dunia, ia berasal dari Allah. Dan hati yang disentuh oleh cahayanya tahu kemana harus melangkah. Sebaliknya, jika seseorang berada di jalan yang salah, hatinya akan gelisah meski keputusan itu terlihat logis, menguntungkan, atau disukai banyak orang. Ada suara halus dalam batin yang terus mengingatkan, ada yang tidak beres, jangan lakukan itu. Itulah fitrah jiwa yang masih dijaga oleh Allah. Dan gelisah itu adalah rahmat, bukan hukuman. Sebab ia mencegah seorang hamba tenggelam lebih jauh dalam kesalahan. Ketenangan bukan berarti tidak ada ujian. Bukan berarti hidup menjadi mudah. Bukan berarti tidak ada rasa takut. Namun ketenangan adalah keadaan ketika di balik semua badai. Hati tetap yakin bahwa Allah sedang memegang kendali. Hamba itu mungkin menangis, mungkin terluka, mungkin lelah, tapi hatinya tidak hancur. Ia tetap merasa aman dalam perlindungan Tuhannya. Itulah tanda bahwa ia berada di jalan yang benar. Dalam banyak situasi Allah tidak memberi jawaban lewat kata-kata. Ia memberi jawaban lewat rasa. Dan rasa yang paling jujur adalah ketenangan. Jika sesuatu membuatmu semakin dekat kepada Allah, semakin rendah hati, semakin bersyukur, dan semakin damai, itu adalah kebenaran, walaupun sulit. Jika sesuatu membuatmu jauh dari Allah, semakin sombong, semakin gelisah, dan semakin tidak tenang, itu adalah peringatan. Walaupun tampak indah, ketenangan adalah tanda bahwa langkahmu selaras dengan kehendaknya. Ia adalah hadiah bagi hati yang kembali kepada Allah. Dan ia adalah bahasa halus yang Allah gunakan untuk membimbing hambanya menuju cahaya. Ilmu hati bukanlah ilmu yang dapat dipelajari dari buku, bukan sesuatu yang dapat diperoleh lewat hafalan, dan bukan pula hasil dari kecerdasan manusia. Ilmu hati adalah cahaya, dan cahaya itu tidak turun ke otak, ia turun ke hati. Ia hadir ketika seorang hamba membuka pintu batinnya melalui zikir, sujud, keikhlasan, dan kedekatan rohani dengan Allah. Zikir adalah kunci yang paling halus namun paling kuat untuk membuka pintu hati. Ketika lidah menyebut Allah, Allah, atau La ilaha illallah, sesungguhnya yang sedang bergerak bukan hanya lidah. Yang sedang dibangunkan adalah ruh. Zikir menghidupkan bagian diri kita yang paling dalam, yang selama ini tertimbun oleh dunia, ambisi, dan hiruk-pikuk kehidupan. Saat itu ruh mulai bangun, lalu mulai mencari Tuhannya. Dalam keadaan seperti itu, hati menjadi lebih peka. Ia mendengar apa yang tidak didengar telinga. Ia merasakan apa yang tidak ditangkap pikiran. Zikir yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membersihkan hati sedikit demi sedikit, seperti air jernih yang membasuh kaca, hingga cahaya dapat masuk tanpa terhalang. Disinilah ilmu hati mulai turun. Ilham, firasat yang benar, ketenangan, kejernihan, dan pemahaman mendalam yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Ilmu hati sering datang dalam bentuk sederhana. Ketenangan saat menghadapi pilihan sulit, keberanian saat diuji, kesadaran saat tergelincir, atau bisikan halus yang mendorong seseorang untuk memilih kebaikan meski tidak ada yang melihat. Itu bukan suara dari luar, itu suara dari hati yang sudah disentuh oleh zikir. Kedekatan ruhani dengan Allah juga membuat seseorang merasakan kehadirannya dalam setiap langkah. Hatinya seperti kompas yang selalu mengarah kepada kebaikan. Ia tidak mudah ragu, karena rasa di dalam dirinya membimbingnya dengan lembut. Ia tidak mudah gelisah, karena hatinya sudah menemukan tempat istirahatnya. Ia tidak mudah tersesat karena cahaya zikir mengiringi langkahnya. Dan salah satu tanda paling jelas bahwa ilmu hati sudah mulai turun adalah seseorang menjadi lebih ringan dalam menerima kebenaran. Tidak lagi keras kepala, tidak lagi mengatakan aku tahu, tidak lagi menolak nasihat. Hatinya menjadi lembut karena cahaya hanya turun pada hati yang lembut. Zikir juga menyambungkan hati dengan sumber kebenaran tertinggi.
Allah. Ketika seorang hamba banyak berzikir, ia akan merasakan seolah Allah menyertainya dalam setiap urusan. Ketika ia bingung, Allah hadirkan ketenangan. Ketika ia takut, Allah kirimkan keberanian. Ketika ia jatuh, Allah beri kekuatan untuk bangkit. Semua itu adalah bentuk ilmu, tetapi bukan ilmu yang dipahami oleh logika, melainkan ilmu yang dirasakan oleh jiwa. Inilah yang disebut para ulama sebagai ilmu laduni. Ilmu yang Allah masukkan langsung ke dalam hati hamba yang dekat kepadanya. Dan kedekatan itu diraih bukan dengan banyak bicara, bukan dengan banyak tampil, tetapi dengan diam, zikir, merenung, mengenal diri, dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Semakin dekat seseorang dengan Tuhannya, semakin banyak cahaya yang turun. Semakin banyak cahaya yang turun, semakin jernih ia melihat. Semakin jernih ia melihat, semakin ia mengenal kebenaran. Itulah ilmu hati. Ilmu yang datang bukan dari manusia tetapi dari Allah. Dan zikir adalah pintu untuk mendapatkannya. Ilham bukanlah suara yang terdengar oleh telinga. Ia tidak datang dalam bentuk bisikan yang jelas, tidak pernah berupa kata-kata yang bisa dituliskan, dan tidak pula berupa mimpi yang harus ditafsirkan. Ilham adalah rasa getaran halus dalam batin yang muncul tanpa sebab, namun membawa kejelasan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ketika ilham datang, hati seperti disentuh oleh sesuatu yang lembut. Ada rasa yakin yang muncul meski tidak ada bukti. Ada rasa tenang, meski situasi di sekeliling terlihat kacau. Ada rasa ini benar atau ini salah, tanpa proses berpikir panjang. Itulah ilham, petunjuk dari Allah yang mengalir langsung ke hati, bukan ke pikiran. Salah satu tanda ilham yang paling jelas adalah ketenangan batin yang mendalam. Bukan ketenangan palsu, bukan sugesti, tetapi damai yang terasa seperti turun dari langit. Dalam banyak keadaan ketika seseorang harus memilih antara dua jalan, logikanya bimbang, pikirannya berputar-putar, tapi hatinya tiba-tiba condong ke satu arah dan merasa damai. Itulah tanda Allah sedang membimbing. Ilham juga bisa terasa sebagai penolakan halus. Hati terasa tidak nyaman, resah, atau gelisah terhadap sesuatu yang secara kasat mata tampak baik. Ini bukan kecemasan, melainkan peringatan lembut, seperti tangan yang menahan seseorang dari melangkah ke tempat yang tidak sesuai untuk dirinya. Rasa ini seringkali disalahpahami, tetapi bagi hati yang peka, ia adalah bimbingan. Kadang ilham datang sebagai dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, seolah Allah menggerakkan hati untuk bergerak ke arah tertentu. Menolong seseorang, menjauhi suatu tempat, mengambil keputusan penting, atau membuka pintu baru dalam hidup. Dorongan itu terasa murni, tidak egois dan penuh kebaikan. Dan luar biasanya ketika ilham diikuti, hasilnya selalu mengandung hikmah. Meski hikmah itu baru terlihat bertahun-tahun kemudian, ilham juga dapat hadir sebagai cahaya pemahaman. Seseorang bisa mendengar nasihat berulang-ulang, tetapi baru pada satu waktu tertentu, nasihat itu terasa masuk ke dalam hati dan mengubah dirinya, seolah-olah Allah membuka tabir pemahaman yang sebelumnya tertutup. Inilah ilmu hati, sebuah pengertian mendalam yang tidak dihasilkan oleh studi, tetapi oleh cahaya ilham. Yang perlu dipahami adalah, ilham tidak pernah memerintahkan kejahatan, kesombongan, kemaksiatan, atau kerusakan. Jika muncul dorongan yang membuat hati gelisah, itulah bukan ilham. Ilham selalu mengajak kepada kebaikan, kesabaran, kejujuran, dan ketenangan. Dan yang paling penting, ilham hanya turun kepada hati yang sedang dekat dengan Allah, hati yang sibuk dengan zikir, hati yang bersih dari dendam, hati yang lembut, hati yang jujur. Semakin dekat seseorang dengan Tuhannya, semakin mudah ia membedakan mana suara nafsu dan mana rasa ilham. Ilham tidak menuntut didengar, ia tidak memaksa,
Iri hanya muncul sebagai rasa yang menenangkan, dan siapa yang peka, siapa yang tenang, siapa yang dekat dengan Allah, dialah yang bisa merasakannya. Dalam perjalanan menuju kedewasaan ruhani, seseorang tidak pernah dibiarkan berjalan tanpa ujian. Ujian adalah bahasa Allah untuk menguatkan hati, bukan untuk melemahkan. Justru melalui ujianlah ilmu hati diuji, dimatangkan, dan dinaikkan derajatnya. Tanpa ujian, seorang hamba tidak akan pernah mengetahui sejauh mana ia memahami petunjuk Allah. Sebab ilmu tanpa pengalaman hanyalah teori, sementara ilmu hati hanya bisa hidup melalui cobaan. Ketika Allah memberi sebuah ilmu, terutama ilmu yang bersifat batin, maka hampir selalu akan datang ujian yang terlihat bertentangan. Seperti petani yang menanam benih, Allah menanamkan cahaya ke dalam hati. Namun cahaya itu tidak langsung tumbuh menjadi kekuatan. Ia harus melewati gelapnya tanah, dinginnya malam, dan terpaan panas tanpa perlindungan. Begitu pula hati. Ketika diberi pemahaman, ia harus mengalami keadaan yang menantang pemahaman itu, agar ilmunya kokoh dan tidak mudah goyah. Ujian sering datang berupa sesuatu yang menggoyahkan ketenangan, kehilangan, kekecewaan, ketidakpastian hidup, situasi yang di luar kendali, atau justru kesempitan yang memaksa seseorang bersandar hanya pada Allah. Semua ini adalah proses pembakaran ego. Karena selama ego masih dominan, ilmu hati tidak akan pernah sepenuhnya hidup. Ego ingin semua terasa mudah, semua sesuai keinginan, semua terkendali. Sedangkan Allah ingin seorang hamba mengenalnya melalui rasa sabar, tawakal, dan keikhlasan. Ada kalanya ujian justru datang melalui apa yang disukai. Ketika seseorang mulai merasakan cahaya, Allah akan melihat apakah ia mencintai cahaya itu atau pemberi cahaya. Ketika seseorang mulai mampu merasakan petunjuk, Allah akan melihat apakah ia bergantung pada rasa itu atau padanya. Karena itu seringkali setelah merasakan kemudahan batin, Allah memberikan masa kering, sunyi, hening, dan seolah-olah tidak ada lagi petunjuk. Ini bukan hukuman melainkan latihan untuk menguatkan keimanan agar tidak bergantung pada rasa, tetapi pada Allah semata. Pada tahap tertentu, seorang hamba akan menyadari bahwa setiap ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat. Seperti pedang yang harus ditempa berkali-kali agar kuat, hati juga perlu diuji berkali-kali agar mantap dalam keimanan. Ketika ujian disikapi dengan sabar, ilmu hati menjadi tajam. Seseorang lebih mudah membedakan bisikan hawa nafsu dari petunjuk yang benar. Ia lebih peka membaca tanda, lebih tenang menghadapi takdir, dan lebih lapang menerima apapun yang dihadapkan kepadanya. Ujian adalah tanda bahwa seseorang sedang diperhatikan oleh Allah. Ujian adalah tanda bahwa seseorang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan ujian adalah tanda bahwa ilmu yang telah diberikan sedang diperkuat agar tidak hilang begitu saja. Karena ilmu hati bukan sekadar pengetahuan, tetapi cahaya. Dan cahaya itu hanya akan tinggal pada hati yang telah diuji dan dibersihkan. Pada akhirnya seseorang akan belajar melihat ujian sebagai anugerah, bukan beban. Ia akan berkata dalam hatinya, "Inilah cara Allah mengajariku. Inilah cara Allah membersihkan jalanku. Inilah cara Allah menguatkan hatiku." Sampai akhirnya ia merasakan bahwa setiap cobaan membawa satu hal, kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dan kedamaian yang tidak bisa dibeli apapun di dunia. Ilmu hati bukan sekadar pengetahuan yang dipelajari melalui kata-kata, buku, atau ceramah. Ia adalah cahaya yang ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam dada hambanya. Dan ketika cahaya itu telah mengisi ruang terdalam dalam diri, maka hasil akhirnya selalu sama. Kepasrahan total kepada Allah. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang kuat. Pasrah yang melahirkan ketenangan, kekuatan, dan keberanian hidup. Kepasrahan seperti ini lahir bukan dari keputusasaan,
tetapi dari pengenalan mendalam bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam kendali Allah. Semakin seseorang memahami perjalanan takdir, semakin ia menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izinnya, tidak ada rezeki yang terlambat, tidak ada ujian yang salah sasaran, tidak ada kebahagiaan yang kebetulan, dan tidak ada air mata yang sia-sia. Semuanya sudah tertulis dan digerakkan dengan ilmu, rahmat, dan kebijaksanaan yang sempurna. Ketika ilmu hati mulai hidup, seseorang akan merasakan bahwa ada kekuatan lembut yang menuntunnya. Ia melihat tanda-tanda yang sebelumnya tidak terlihat. Ia merasakan dorongan yang sebelumnya tidak dipahami. Ia mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang memaksa kehendak, tetapi menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Dan pada saat itu, ia mulai menyerahkan apa yang selama ini digenggam erat. Rencana, kekhawatiran, ambisi, takut kehilangan, dan semua bayangan masa depan yang membebani. Kepasrahan total membuat hati menjadi ringan. Beban hidup terasa luruh bukan karena masalah hilang, tetapi karena seseorang tidak lagi menghadapi hidup sendirian. Ada rasa yakin yang tumbuh. Apapun yang terjadi itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Keyakinan ini bukan hadir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman demi pengalaman yang dirasakan dalam perjalanan spiritual. Ketika seseorang melihat bagaimana Allah menolong di saat tersulit, bagaimana pintu terbuka tanpa diduga, bagaimana hati diberi kekuatan yang tidak logis, atau bagaimana sesuatu yang tampak buruk ternyata membawa kebaikan besar, orang yang hatinya diberi ilmu akan memahami bahwa kepasrahan bukan berarti berhenti berusaha. Justru ia berusaha dengan sungguh-sungguh namun hatinya tetap tenang. Ia bekerja tetapi tidak menggantungkan diri pada pekerjaan. Ia berdoa tetapi tidak memaksa jawaban tertentu. Ia merencanakan tetapi tetap siap menerima apapun hasil yang Allah pilihkan. Inilah kepasrahan yang melahirkan kebebasan sejati, bebas dari kegelisahan, bebas dari tekanan, bebas dari rasa ingin mengontrol segalanya. Kepasrahan total adalah puncak perjalanan ilmu hati. Pada titik ini, seorang hamba tidak lagi mencari pengakuan manusia, tidak lagi terikat pada ketakutan dunia, dan tidak lagi terpancing oleh godaan ego. Ia hanya ingin satu hal, ridha Allah. Dan ketika ia hidup dalam ridhanya, dunia pun menjadi tenang di tangannya. Pada akhirnya, ilmu hati akan mengantarkan seseorang pada keadaan di mana ia dapat berkata dengan penuh ketulusan, "Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidupku. Apa yang Kau pilihkan untukku lebih baik daripada yang kupilih untuk diriku sendiri." Dan saat kalimat itu keluar dari hati, bukan hanya dari bibir, maka Allah pun akan menurunkan ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sahabat jiwa yang dimuliakan Allah, terima kasih telah menyertai perjalanan batin ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang kau dengarkan hari ini bukan hanya masuk ke telinga, tetapi benar-benar menyentuh lapisan terdalam dalam hatimu. Karena apa yang kita pelajari bukan sekadar ilmu, bukan sekadar renungan, tetapi cahaya yang Allah izinkan menyentuh hati kita agar kita kembali kepadanya dengan lebih lembut, lebih sadar, dan lebih ikhlas. Ingatlah, kehidupan ini adalah perjalanan pulang. Setiap ujian, setiap pertemuan, setiap kehilangan, dan setiap air mata adalah bagian dari cara Allah membimbingmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu lebih dekat dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Ketika engkau tidak tahu harus melangkah kemana, ingatlah bahwa Allah lah yang selama ini memegang tanganmu, bahkan saat engkau tidak menyadarinya. Semoga setelah mendengar pesan ini, hatimu menjadi lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Semoga Allah membersihkan hatimu dari segala keraguan, menguatkan jiwamu dari segala kelemahan,
dan melapangkan jalanmu menuju rezeki, ketenangan, serta takdir terbaik yang telah Dia siapkan. Jika hidup terasa berat, kembalilah kepadanya. Jika dada terasa sempit, sebutlah namanya. Jika langkah terasa goyah, mohonlah kekuatan kepadanya. Karena tidak ada tempat kembali yang lebih aman, lebih lembut, dan lebih penuh kasih selain pelukan rahmat Allah. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, dalam cahaya ilmu dan petunjuk yang lebih tinggi. Semoga Allah menjaga setiap langkahmu, mengampuni setiap salahmu, dan mengangkat setiap doa-doa yang selama ini kau simpan dalam diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.